Di sudut sebuah desa yang bahkan tak selalu terdeteksi sinyal ponsel, berdiri sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu dan beratapkan seng yang sudah mulai berkarat. Disitulah tinggal seorang ibu bernama Purwati, bersama keempat anaknya. Rumah itu tidak besar, bahkan bisa dikatakan sempit untuk 5 jiwa yang menghuninya. Namun, di dalam rumah itu, tersimpan kisah tentang perjuangan, air mata, dan secercah harapan. Suaminya, Sabto, telah menderita sakit parah selama 3 tahun lalu akibat kecelakaan kerja di proyek pembangunan jalan. Sejak itu, Bu Purwati menjadi satu-satunya penopang hidup keluarganya. Ia tidak mengeluh, tidak juga menyerah. Setiap hari ia bangun sebelum fajar, menyalakan tungku, dan mulai menggoreng kerupuk serta membuat sambal untuk dijual di pasar. Itu satu-satunya sumber penghasilan yang dimilikinya. Anak sulungnya, Rangga, 17 tahun, terpaksa berhenti sekolah setelah ayahnya jatuh sakit. Ia membantu sang ibu dengan mencuci motor warga desa, dan kadang ikut menjadi kuli angkut di pasar. 3 adiknya, Dinda, 14 tahun, Tio, 10 tahun, dan Nia, 6 tahun, masih bersekolah meski seringkali menunggak bayaran. Penderitaan mereka bukan hanya soal kemiskinan. Yang lebih menyakitkan adalah pandangan miring dan cemoohan dari sebagian warga desa, terutama dari Bu Murni, adik ipar Bu Purwati. Wanita itu tinggal di rumah batu tak jauh dari rumah bambu mereka, dengan lantai keramik mengilap dan suara nyaring yang sering menyindir. Waduh, kerupuknya Bu Pur tuh kerasnya kayak nasibnya sendiri. Nggak laku-laku di pasar. Celetuk Bu Murni suatu pagi ketika melihat Bu Purwati lewat sambil memanggul bakul dagangannya. Purwati hanya tersenyum. Senyuman yang dipaksakan, karena di baliknya ada luka yang mendalam. Dulu, saat Sabto masih hidup, hubungan mereka tak begitu buruk. Namun setelah kepergian suaminya, Bu Murni mulai menunjukkan wajah aslinya. Menghina, mencibir, bahkan menyebar gosip bahwa anak-anak Bu Purwati hanya akan jadi beban negara. Pernah suatu hari, Rangga membantu membetulkan genteng rumah tetangga, dan Bu Murni dengan suara keras berkata, "Anak cowok kalau nggak sekolah ya gitu. Jadi tukang. Nanti nikahin anak siapa coba?" Rangga yang mendengar itu hanya menunduk. Hatinya panas, tapi ia tahu ibunya tak suka jika ia membalas. Ia memilih diam, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan wajah yang ditahan dari amarah. Di rumah, Bu Purwati seringkali memeluk anak-anaknya di malam hari. Bukan karena dingin semata, tapi karena ia tak ingin mereka merasa sendiri dalam perjuangan ini. "Maafkan ibu, nak, belum bisa kasih hidup yang layak," bisiknya sambil menatap langit-langit rumah yang berlubang. Dinda, yang paling peka di antara adik-adiknya, selalu memeluk ibunya erat. "Ibu udah luar biasa. Kita kuat karena ibu." Setiap pagi, mereka makan nasi dengan garam, kadang tempe, kalau ada rezeki lebih. Tapi meski sederhana, mereka makan bersama dengan doa dan tawa. Kehangatan keluarga itu justru jadi kekuatan utama mereka. Namun, cobaan datang silih berganti. Suatu hari, dagangan Bu Purwati dijatuhkan oleh seseorang di pasar. Bakulnya terbalik, kerupuk berhamburan di tanah becek. Saat ia menoleh, tak ada orang. Tapi dari kejauhan, ia melihat Bu Murni tertawa bersama 2 ibu-ibu lainnya. "Udahlah Bu Pur, jangan jualan lagi. Malu-maluin aja. Kasih makan anak pakai apa sih?" kata salah satu dari mereka sambil tertawa mengejek. Purwati menahan air matanya. Ia pungut satu-satu kerupuk yang bisa diselamatkan, lalu pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Rangga marah melihat kondisi ibunya. "Bu, biar aku aja yang jualan besok. Ibu istirahat, ya." "Enggak, Rangga. Kamu bantu ibu cukup di sini aja. Ibu masih kuat," jawab Purwati, meski kakinya gemetar. Hari-hari terus berjalan, dan cobaan tak pernah benar-benar pergi. Tapi dari sanalah Bu Purwati mulai menata kembali kekuatannya. Ia mulai membuat keripik singkong dengan rasa pedas manis, resep peninggalan almarhum suaminya. Rangga kemudian menawarkan dagangan itu ke warung-warung kecil di desa lain. Perlahan, 1-2 warung mulai memesan. Tak banyak, tapi cukup untuk menambah uang jajan adik-adiknya. Bahkan Dinda pun mulai membantu mengemas keripik sepulang sekolah. "Kita kasih nama produknya apa ya, Bu?" tanya Tio suatu malam. "Keripik cahaya." "Gimana?" "Karena dari sinilah cahaya hidup kita datang," jawab Bu Purwati sambil tersenyum.
Nama itu mereka tulis dengan spidol di plastik bening seadanya. Tapi ada kebanggaan di dalamnya. Mereka merasa sedang menapaki jalan baru, meski perlahan dan penuh lubang. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari kota yang singgah ke desa. Ia mencari jajanan khas untuk acara komunitas sosialnya. Tanpa sengaja, ia membeli keripik Bu Purwati dari salah satu warung. Ternyata, ia menyukainya. "Bu, ini keripiknya enak banget. Bisa pesan lebih banyak enggak? Untuk acara di kota minggu depan," katanya. Itu jadi titik balik. Untuk pertama kalinya, Bu Purwati mendapat pesanan dalam jumlah besar. Ia mengajak beberapa tetangga yang dulu mencibir, kini malah ikut membantu membungkus. Bahkan Bu Murni pun mulai memperlihatkan ketertarikan. Bu Pur, keripikmu itu bahannya dari mana sih? Bisa ngajarin aku juga enggak?" Tanyanya dengan senyum manis yang tak pernah Bu Purwati lihat sebelumnya. Purwati hanya tersenyum. "Boleh, Bu Murni. Rezeki itu nggak akan tertukar. Selama kita niatnya baik, insya Allah semua kebagian." Meski hatinya masih menyimpan luka, Bu Purwati memilih untuk tetap rendah hati. Karena ia tahu, kebahagiaan sejati bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi dari kedamaian hati saat tahu bahwa ia tidak menyerah. Dan dari rumah bambu itu, cahaya kecil mulai menyala. Tidak terang, tapi cukup untuk menerangi langkah-langkah kecil mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Kesuksesan kecil yang mulai dirasakan keluarga Bu Purwati rupanya menjadi duri di hati Bu Murni. Alih-alih ikut senang, ia justru merasa terancam. Baginya, kejayaan dan pengakuan warga desa adalah miliknya. Ia tidak rela jika kini perhatian orang-orang mulai beralih pada kakak iparnya yang selama ini dianggap beban. "Halah, baru juga dapat pesanan 2-3 toples, udah sombong. Mentang-mentang laku keripiknya," gumam Bu Murni saat mendengar warung-warung membicarakan keripik cahaya. Maka dimulailah rencana licik Bu Murni. Pertama, ia membuat produk tandingan. Ia meniru bentuk dan nama keripik Bu Purwati, hanya beda rasa sedikit. Ia beri nama keripik mentari, lalu menyebarkannya ke warung-warung dengan harga lebih murah. "Ini lebih gurih, nggak seperti keripik yang satunya. Kasih diskon deh kalau ambil 20 bungkus. Rayunya pada pemilik warung. Awalnya, warung-warung tergoda. Mereka menyangka produk Bu Murni lebih profesional, karena kemasannya lebih rapi, dengan stiker dan plastik tebal. Tapi rasa tak bisa berbohong. Dalam seminggu, beberapa warung kembali menghubungi Rangga, memesan keripik cahaya. Yang satunya keras dan hambar. "Mas, nggak kayak yang ini, gurih dan pedasnya pas," kata salah satu pemilik warung. Bu Murni tak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan gosip bahwa keripik Bu Purwati memakai bahan tak bersih. Ia bilang, "Hati-hati makan keripik itu, katanya digoreng pakai minyak jelantah." Desas-desus itu sampai juga ke telinga Bu Purwati. Sakit hati, tentu. Tapi ia memilih diam. Biarlah waktu yang menjawab, katanya pada anak-anaknya. Namun, gosip itu membuat pesanan dari kota dibatalkan. Pemuda yang sebelumnya antusias, kini hanya mengirim pesan singkat. "Maaf Bu, saya dengar ada isu soal kebersihan. Untuk sekarang pesanan kami batalkan dulu ya." Malam itu, Bu Purwati menangis diam-diam. Rangga yang melihat ibunya hanya bisa mengepalkan tangan. "Aku nggak akan diam lagi, Bu. Orang seperti Bu Murni nggak bisa dibiarkan." "Tidak, Nak. Jangan lawan dengan cara yang sama. Kita buktikan saja dengan kerja keras dan ketulusan." Rangga pun mendapat ide. Ia mengajak temannya yang punya ponsel pintar untuk merekam proses pembuatan keripik mereka, dari pengupasan singkong, pencucian, hingga penggorengan dengan minyak baru. Video itu mereka unggah ke media sosial desa, dan dalam beberapa hari menjadi viral kecil-kecilan. Banyak warga mulai sadar bahwa gosip itu tidak benar. "Ternyata bersih banget ya, malah lebih higienis dari pabrik," komentar warga. Dukungan pun kembali mengalir. Bahkan pesanan dari kota pun kembali datang, lebih besar dari sebelumnya. Dan kali ini, dari komunitas UMKM yang tertarik untuk membantu pemasaran produk rumahan. Bu Murni, yang melihat hal itu, semakin murka. Ia datang ke rumah Bu Purwati sambil membawa keripiknya. "Jangan kira kamu bisa menang. Kamu lupa ya, ini desa milik keluarga Sabto. Aku adik kandungnya. Kalau aku mau,
Aku bisa usir kalian dari rumah itu. Purwati menatap Bu Murni dengan mata berkaca-kaca. Kami tinggal di sini karena itu wasiat almarhum suami saya. Rumah ini dibangun bersama. Kalau Bu Murni merasa kami tak pantas tinggal di sini, silakan. Tapi satu yang saya tahu, rumah ini akan selalu jadi saksi bahwa cinta dan kerja keras tak pernah sia-sia. Bu Murni meninggalkan rumah itu dengan muka merah padam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah kalah, bukan oleh harta, tapi oleh keteguhan hati. Dan Bu Purwati kembali ke dapur, mencuci singkong dengan air jernih, sambil berbisik, langkah kecil ini akan terus aku jaga. Demi anak-anakku. Demi cahaya yang terus menyala. Keesokan harinya, seorang ibu dari desa tetangga datang berkunjung ke rumah Bu Purwati. Namanya Bu Sari, ketua kelompok ibu-ibu penggerak ekonomi desa sebelah. Ia mendengar tentang perjuangan Bu Purwati dari unggahan Rangga. Saya datang bukan sekadar ingin mencicipi keripik, Bu. Saya ingin belajar. Kalau Ibu tidak keberatan, bisakah saya dan kelompok saya belajar cara membuat produk seperti ini? Kami juga ingin bangkit. Bu Purwati sempat tertegun. Tak pernah terpikir olehnya bahwa kerja kerasnya bisa menjadi inspirasi orang lain. Dengan senyum yang hangat, ia mempersilakan Bu Sari masuk. Dengan senang hati, Bu, kalau kita bisa saling menguatkan, kenapa tidak? Mulai hari itu, rumah kecil mereka tak hanya menjadi dapur produksi, tapi juga tempat belajar bersama. Anak-anak Bu Purwati membantu mengajar proses pengemasan, mencatat pesanan, dan bahkan mendesain label sederhana. Sementara itu, Bu Murni hanya bisa mengamati dari balik tirai rumahnya. Ketika malam tiba, dan ia duduk sendiri di meja makan yang kosong, rasa iri berubah menjadi keheningan yang menyesakan. Ia mulai mempertanyakan, apakah harga dari keinginan untuk menang itu harus menghancurkan hubungan darah? Namun, egonya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Ia memilih menyusun rencana lain. Ia mendatangi ketua RT dan memfitnah bahwa aktivitas produksi di rumah Bu Purwati sudah mengganggu warga karena asap penggorengan dan suara bising. Ketua RT pun datang melakukan pengecekan. Tapi yang ia lihat adalah keteraturan, kebersihan, dan semangat kerja sama warga. Bahkan beberapa ibu dari RT lain ikut membantu produksi karena mendapat upah harian. Saya tidak menemukan pelanggaran apapun, Bu. Justru ini bisa jadi contoh untuk warga lain, kata Pak RT. Bu Murni semakin geram. Tapi ia tidak tahu. Semua itu justru menjadi bumerang. Warga desa yang awalnya ragu, kini mulai simpati pada Bu Purwati. Mereka sadar bahwa di balik kesederhanaannya, Bu Purwati telah membangun sesuatu yang bermakna. Hari demi hari berlalu, dan langkah kecil itu kini mulai membentuk jalan. Sebuah jalan menuju harapan. Sebuah jalan yang dibangun dengan peluh dan air mata, tapi tak pernah kehilangan cahaya. Pagi di desa itu disambut matahari hangat dan suara burung bersahutan. Tapi di satu sudut rumah yang berdinding tembok setengah jadi, ada bara api yang terus menyala dalam diam. Bara itu bernama iri. Dan yang menyalakannya adalah Bu Murni. Ia berdiri di balik jendela kamarnya, tirai tipis tersibak sedikit. Matanya menatap tajam ke arah rumah Bu Purwati yang ramai oleh ibu-ibu dari desa tetangga. Setiap hari, rumah itu dipenuhi canda tawa, wangi keripik goreng, dan semangat membangun masa depan. Sementara rumah Bu Murni makin sepi. Mentang-mentang usahanya jalan, sekarang sok jadi pahlawan desa, gumamnya dengan nada tajam. Dulu, Bu Murni adalah satu-satunya yang paling disegani di antara para ibu di desa. Ia istri dari keluarga terpandang, punya toko kecil di pasar, dan sering menyumbang ke arisan. Tapi sejak keripik Bu Purwati viral, pamornya pelan-pelan pudar. Warung yang dulu ambil barang dari toko Bu Murni, kini berpindah ke produk Bu Purwati. Aku nggak bisa biarin ini terus, katanya pada dirinya sendiri. Ia pun mulai menyusun langkah baru. Bukan lagi sekadar meniru atau menyebar gosip. Kali ini ia berniat menjatuhkan Bu Purwati dari dalam. Ia tahu salah satu anak Bu Purwati, yakni Lela, sedang duduk di bangku SMA. Ia menyusun rencana licik. Bu Murni memanfaatkan kenalan lamanya yang bekerja sebagai pengurus beasiswa sekolah. Ia mulai menyebar isu bahwa Lela terlibat dalam bisnis ibunya yang belum memiliki izin resmi. Ia mengirim laporan ke sekolah bahwa keluarga itu menjalankan usaha ilegal dari rumah, melibatkan anak di bawah umur. Akibatnya,
Lela dipanggil ke sekolah dan diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak ikut serta dalam aktivitas produksi keripik. Lela pulang dengan mata sembab. Bu, aku nggak bisa bantu ibu lagi bikin keripik. Kata guru, bisa bahaya kalau sampai didengar dinas. Bu Purwati memeluk putrinya erat. Nggak apa-apa. Nah, ibu bisa atur semua. Kamu fokus sekolah. Namun, di dalam hati, ia tahu ini bukan serangan biasa. Ia tahu arah semua ini berasal dari orang yang sama, adik iparnya sendiri. Tak lama, petugas desa datang untuk memeriksa legalitas usahanya. Untungnya, berkat bantuan komunitas UMKM, Bu Purwati sudah mulai mengurus izin edar. Walau belum selesai, ia punya dokumen pendukung yang cukup. Kami kagum dengan usaha ibu. Tapi mohon bersabar, proses izin memang butuh waktu. Kami bantu semampunya, kata salah satu petugas dengan senyum ramah. Namun, tekanan terus berdatangan. Salah satu pelanggan tetap mereka dari kota tiba-tiba berhenti memesan. Rangga, yang bertugas mengurus distribusi, mendapat pesan menyakitkan. Kami dengar isu bahwa usaha ibu Anda sedang bermasalah hukum. Maaf, kami tak ingin ambil risiko. Rangga marah. Ia tahu siapa biang keroknya. Bu Murni ini sudah kebangetan. Dia bukan cuma nyakitin ibu, tapi juga merusak masa depan kami. Purwati menatap anak sulungnya itu dengan mata penuh kelelahan. Rangga, kita jangan bales dengan dendam. Tapi, kita juga nggak boleh diam. Ibu tahu waktunya kita bersuara. Maka Bu Purwati mengajak kelompok ibu-ibu dampingan yang selama ini belajar bersamanya untuk membuat petisi dukungan. Mereka mendatangi kepala desa, menunjukkan bahwa usaha Bu Purwati bukan hanya membantu ekonominya sendiri, tapi juga belasan ibu lainnya. Kalau usaha Bu Purwati ditutup, kami mau makan dari mana? Kami ini ibu rumah tangga, nggak semua punya suami yang bisa ngasih uang. Kami bangga bisa bantu produksi keripik. Dan kami nggak pernah dipaksa, kata Bu Sari. Kepala desa, yang sejak awal diam-diam kagum pada perjuangan Bu Purwati, akhirnya turun tangan. Ia memanggil Bu Murni secara resmi, memberi peringatan karena telah menyebarkan isu tanpa bukti. Namun Bu Murni tidak terima. Ia pulang dengan muka merah padam dan hati terbakar amarah. Kalian semua berpihak pada dia. Sejak kapan keluarga yang cuma bisa numpang hidup dianggap lebih baik dari aku? Malam itu, Bu Murni duduk sendiri di meja makannya. Tak ada seorang pun yang datang menemaninya. Bahkan anak-anaknya memilih bergaul di luar. Ia menatap kosong ke jendela, ke arah rumah Bu Purwati yang terang benderang, penuh tawa dan obrolan hangat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa yang dimiliki Bu Purwati bukan sekadar usaha, tapi cinta, kerjasama, dan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Namun, hati Bu Murni belum luluh. Ia bertekad, jika cinta tak bisa dikalahkan dengan kekuasaan, maka ia akan gunakan cara terakhir, menghancurkan sumber kebahagiaan Bu Purwati. Hari demi hari, Bu Murni makin gelap mata. Ia menyuap salah satu warga untuk menyebarkan isu bahwa keripik Bu Purwati mengandung bahan berbahaya. Warga itu menyebar kabar palsu lewat obrolan warung dan media sosial lokal. Seketika, beberapa pelanggan ragu memesan lagi. Penjualan menurun. Lalu datang satu insiden yang membuat hati Bu Purwati hampir hancur. Suatu malam, warung keripiknya dilempari batu oleh orang tak dikenal. Kaca jendela pecah. Anak-anaknya ketakutan. Lela menjerit, Rangga langsung keluar mengejar pelaku, tapi tak berhasil. Sudah nggak bisa dibiarkan lagi, Bu. Ini bukan cuma soal usaha. Ini udah nyerang rumah kita, kata Rangga dengan rahang mengeras. Tapi Bu Purwati tetap tak ingin mengotori hatinya dengan balas dendam. Ia pergi ke musola, duduk lama dalam sujud panjang. Tangisnya tak bisa dibendung. Tapi dalam doanya, ia memohon agar diberi kekuatan, bukan pembalasan. Beberapa hari kemudian, ada kabar tak terduga. Petugas dinas datang membawa hasil uji laboratorium dari salah satu pelanggan setia mereka yang bekerja di BPOM lokal. Hasilnya menyatakan bahwa keripik Bu Purwati aman, bahkan memenuhi standar makanan rumah tangga. Tak hanya itu, petugas dari komunitas UMKM juga mengangkat kisah Bu Purwati sebagai salah satu profil inspiratif. Berita itu tersebar hingga ke media lokal. Banyak yang kembali membeli keripiknya. Pesanan naik 2 kali lipat. Warga mulai menyadari siapa yang sebenarnya berniat buruk.
Nama Bu Murni mulai dijauhi. Anak-anaknya diejek teman sekolah. Bahkan salah satu dari mereka, Galih, pulang menangis karena dipanggil anak penyebar hoaks. Bu Murni panik. Ia mencoba membela diri, tapi tak ada yang mau mendengar. Bahkan kakaknya, Pak Sabto suami Bu Purwati yang biasanya diam, akhirnya angkat bicara. Murni, kamu adik saya. Tapi yang kamu lakukan sudah terlalu jauh. Kamu menyakiti istri dan anak-anakku. Kalau kamu masih punya hati, tolong hentikan ini. Bu Murni tak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri. Dingin. Bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena ia telah kehilangan segalanya yang paling penting, kepercayaan dan kasih sayang. Langit desa tampak lebih mendung dari biasanya. Angin sepoi tak lagi membawa kesejukan, melainkan hawa berat yang menggantung di udara. Ketenangan yang sempat menghampiri keluarga Bu Purwati perlahan mulai tergeser oleh perasaan waspada. Mereka tahu, Bu Murni belum benar-benar berhenti. Namun kali ini, duka datang dari arah yang tak mereka duga. Pagi itu, Pak Sabto pulang dari ladang dengan langkah limbung. Keringat membasahi tubuhnya, tapi bukan karena lelah semata. Wajahnya pucat dan pandangannya kabur. Pak, kenapa? Tanya Bu Purwati panik saat menyambut suaminya. Aku pusing, Bu, sesak. Tanpa pikir panjang, Bu Purwati dan Rangga membopong Pak Sabto ke klinik desa. Dokter mengatakan tekanan darahnya sangat tinggi, dan ada kemungkinan gejala stroke ringan. Ia harus dirujuk ke rumah sakit kabupaten segera. Dengan uang tabungan seadanya, mereka menyewa mobil tetangga untuk membawa Pak Sabto ke rumah sakit. Bu Purwati menggenggam tangan suaminya erat sepanjang jalan, berdoa dalam diam agar tak terjadi hal buruk. Selama 2 malam di rumah sakit, Bu Purwati tak tidur. Ia duduk di samping ranjang suaminya, menatap wajah lelaki yang telah menemaninya melewati masa paling pahit dalam hidup mereka. Ia sadar, tubuh Sabto sudah terlalu lelah. Beban hidup, tekanan batin, dan usia telah menggerogoti kekuatannya. Sementara itu, di desa, kabar sakitnya Pak Sabto tersebar. Ada yang menjenguk, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Wajar. Lah, usaha kebanyakan gaya, streslah ujungnya. Dan siapa lagi kalau bukan Bu Murni yang paling lantang menyebarkan kabar. Ia mengatakan pada siapapun bahwa sakitnya Sabto adalah akibat dosa keluarga yang terlalu ambisius. Namun diam-diam, malam itu, Bu Murni merasa ada sesuatu dalam hatinya yang bergemuruh. Saat ia mendengar Pak Sabto dirawat, ia tidak senang. Justru ada kekosongan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Kenapa aku merasa takut? Bukankah ini yang aku inginkan? Batinnya bertanya. Tapi rasa iri sudah terlalu kuat menguasai logikanya. Ia memilih untuk menyingkirkan rasa itu dan terus menyusun langkah berikutnya. Sementara itu, di rumah sakit, kondisi Pak Sabto perlahan membaik. Tapi dokter memberikan peringatan tegas. Jangan terlalu banyak bekerja dan harus menjaga emosi. Ia diberi waktu 2 bulan untuk benar-benar istirahat total. Bu Purwati tahu ini artinya ia harus mengambil alih seluruh urusan rumah dan usaha. Ia tak mengeluh. Tapi malam itu, saat semua anaknya sudah tidur, ia duduk di teras rumah sakit dan menangis dalam diam. Tangis yang lama tertahan, akhirnya pecah. Ya Allah, kuatkan aku. Aku nggak bisa sendiri. Di tengah kesedihannya, datanglah pertolongan dari arah tak terduga. Salah satu pelanggan mereka dari kota, seorang pengusaha muda bernama Mbak Rani, datang menjenguk. Ia mendengar kondisi keluarga Bu Purwati dan menawarkan bantuan. Bu, bagaimana kalau kita buat sistem penjualan online saja? Biar ibu fokus produksi dan urusan rumah. Saya bantu pasarkan di kota. Bu Purwati tak bisa menyembunyikan harunya. Usaha kecil yang ia bangun perlahan ternyata menyentuh hati banyak orang. Sepulang dari rumah sakit, mereka mulai membagi tugas lebih rapi. Rangga bertugas membawakan bahan baku, Lela mengurus pengepakan dan pembukuan, sementara 2 adik mereka membantu pekerjaan ringan. Meski Pak Sabto belum pulih sepenuhnya, kehadirannya di rumah memberikan semangat tersendiri. Namun, saat kehidupan mereka perlahan tertata kembali, ujian berikutnya datang dari arah yang lebih menyakitkan. Suatu malam, rumah Bu Purwati dilempari surat kaleng. Isinya mencaci keluarga mereka dan menuduh bahwa mereka berpura-pura miskin demi belas kasihan.
Surat itu juga menyebut bahwa Bu Purwati mengajari anak-anaknya jadi tukang ngemis online. Anak-anaknya menangis membaca surat itu. Lela merasa marah dan malu. Tapi Bu Purwati mengambil surat itu, membakarnya di depan anak-anaknya. Jangan biarkan kata-kata kotor masuk ke hati kita. Ini hanya ujian. Kita jawab dengan bukti, bukan emosi. Namun malam itu, ia kembali terjaga. Air matanya jatuh lagi. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah menghadapi kebencian yang terus dilemparkan padanya. Di rumah Bu Murni, situasi juga tak tenang. Anak sulungnya, Galih, terlibat perkelahian di sekolah. Ia kesal karena teman-temannya menyebut ibunya sebagai perusak keluarga orang. Saat Bu Murni dipanggil ke sekolah, ia nyaris tak bisa menahan tangis saat mendengar penjelasan guru. Bu Murni, anak ibu menyimpan amarah. Ia butuh sosok yang bisa memberinya ketenangan. Kami mohon, jaga ucapannya di rumah. Untuk pertama kalinya, Bu Murni merasa bersalah. Tapi egonya masih terlalu besar untuk mengakuinya. Di tengah badai itu, datang kabar mengejutkan. Kepala desa, yang selama ini diam-diam mengamati perkembangan warga, mengundang Bu Purwati untuk mengikuti program pelatihan kewirausahaan skala kecamatan. Hanya 2 orang dari desa yang dipilih. Satu di antaranya adalah Bu Purwati. Warga bersorak bangga. Nama Bu Purwati makin harum. Tapi Bu Murni, yang dulu selalu hadir dalam acara desa, kini seolah dilupakan. Ia melihat semuanya dari balik jendela, seperti biasa. Tapi kali ini, matanya tak sekencang dulu. Ada sesal yang mulai muncul, pelan-pelan menggerogoti. Namun rasa iri belum benar-benar padam. Masih ada bara kecil yang membakar dan dalam waktu dekat, bara itu bisa jadi api besar kembali. Mentari pagi menyapu dedaunan dengan cahaya hangat. Desa Sukamakmur seakan kembali tenang setelah badai. Tapi tidak bagi Bu Murni. Api dalam dadanya belum padam. Justru membesar, membakar pikirannya setiap hari. Ia duduk di serambi rumah, matanya tajam memandangi rumah Bu Purwati dari kejauhan. Setiap hari, rumah itu makin ramai. Pembeli datang, tetangga mampir memberi selamat, dan kini kabarnya, produk Bu Purwati akan dipasarkan di toko oleh-oleh milik koperasi kabupaten. Namanya mulai dikenal. Sudah cukup, gerutu Bu Murni sambil mengepalkan tangan. Aku nggak akan tinggal diam. Ia mulai menyusun rencana, kali ini lebih licik. Ia mendatangi beberapa warga desa yang pernah merasa iri pada keberhasilan Bu Purwati, menggoda mereka dengan gosip dan janji untuk mengembalikan keseimbangan desa. Kalau kita biarkan, nanti desa ini hanya milik satu keluarga saja, ujar Bu Murni meyakinkan mereka. Sayangnya, masih ada orang-orang yang mudah terbakar oleh iri hati. Mereka membentuk kelompok kecil yang diam-diam menyebar fitnah, bahwa produk Bu Purwati memakai bahan tak halal, bahwa ia menerima bantuan dari luar negeri untuk menipu warga, bahkan bahwa Pak Sabto berpura-pura sakit demi mendapatkan simpati. Fitnah ini menyebar pelan-pelan, seperti racun yang tak kasat mata. Bu Purwati awalnya tak peduli. Ia fokus bekerja, merawat Pak Sabto, dan membesarkan anak-anaknya. Tapi lama-kelamaan, efeknya terasa. Beberapa pelanggan tetap mulai menjauh. Salah satu toko yang awalnya bersedia bekerja sama, tiba-tiba membatalkan. Kami dapat laporan yang kurang baik, Bu, ujar pemilik toko dengan wajah canggung. Lela, anak sulung perempuan Bu Purwati, mulai gelisah. Bu, masa kita diam aja? Bu Purwati menarik napas panjang. Kita lawan dengan cara baik. Nanti Allah yang akan tunjukkan siapa yang benar. Namun, tak semua anaknya sekuat ibunya. Rangga, yang sudah beranjak remaja, mulai marah. Ia pernah hampir memukul teman sekolahnya yang mengejek bahwa keluarganya hanya pandai merayu bantuan. Bu Purwati memeluk Rangga malam itu. Nak, dunia ini memang tidak selalu adil. Tapi jangan sampai kita kehilangan akhlak hanya karena ingin membalas dendam. Di sisi lain, Bu Murni makin menikmati perannya sebagai dalang dalam bayangan. Ia mulai sering datang ke rumah kepala dusun dengan membawa oleh-oleh, mencoba mempengaruhi keputusan-keputusan desa. Ia ingin merebut kembali posisinya yang dulu dihormati. Tapi karma mulai mengetuk pintu. Suaminya, Pak Mardi, yang bekerja sebagai sopir antar kota, terlibat kecelakaan. Meski selamat, kakinya patah dan butuh perawatan panjang.
Biaya rumah sakit membengkak. Anak-anak Bu Murni, yang sudah lama tidak akur dengannya karena sifat keras dan ambisinya, mulai menjauh. Galih, anak sulung Bu Murni, memutuskan pergi ke kota. Aku nggak tahan hidup dalam kebencian terus, Bu, katanya dingin sebelum meninggalkan rumah. Bu Murni mulai merasa rumahnya sepi. Tak ada tawa, hanya sunyi dan suara detak jam dinding yang terasa menyiksa. Namun egonya masih menolak untuk mengalah. Ini cuma ujian. Aku akan tetap berdiri. Aku akan menang. Di tengah ketegangan itu, datang undangan dari kecamatan. Bu Purwati dinobatkan sebagai salah satu perempuan inspiratif dalam acara Hari Kartini. Ia akan tampil sebagai pembicara bersama beberapa tokoh penggerak desa lainnya. Warga desa heboh. Anak-anak sekolah diminta hadir, termasuk anak Bu Murni yang masih duduk di bangku SD. Bu Purwati keren. Ya, dia bakal pidato di depan camat. Seru salah satu murid. Malam sebelum acara, Bu Murni gelisah. Ia ingin datang, tapi harga dirinya menolak. Namun rasa penasaran lebih besar. Akhirnya, dengan selendang menutup sebagian wajahnya, ia datang diam-diam, berdiri di pojok aula. Saat Bu Purwati naik panggung, mengenakan kebaya sederhana dan senyum yang tulus, suasana mendadak hening. Bu Purwati bercerita tentang perjalanannya, tentang rasa sakit, kemiskinan, kehilangan harga diri, hingga cobaan demi cobaan yang datang silih berganti. Tapi ia juga berbicara tentang harapan, tentang keteguhan hati, dan bagaimana satu langkah kecil bisa membawa seseorang menuju cahaya. Terkadang, cahaya itu tak langsung terlihat. Tapi kalau kita terus melangkah, meski pelan, lama-lama cahaya itu akan menyambut kita. Tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Saat ia selesai berbicara, aula bergemuruh oleh tepuk tangan. Bu Murni menggigit bibir. Matanya panas, hatinya penuh gejolak. Tapi tak satu pun air mata jatuh. Ia belum siap mengakui kekalahannya. Namun, malam itu, di rumah yang dingin dan sepi, ia menatap foto keluarganya dan akhirnya berkata pelan, "Apa aku terlalu jauh melangkah?" Sementara itu, Bu Purwati pulang ke rumah dengan hati lega. Ia tahu, jalan di depan masih panjang. Tapi malam itu, ia bisa tidur nyenyak, ditemani doa dan rasa syukur yang mendalam. Hari-hari di desa Sukamakmur berlalu dengan angin yang membawa harapan dan bisikan luka lama. Bu Purwati kini menjadi sosok panutan. Usahanya berkembang, anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, dan ia sendiri dikenal sebagai ibu yang penuh kasih dan tangguh. Namun di balik keberhasilan yang kian bersinar, ujian baru mulai mengintip dari balik jendela waktu. Pak Sabto masih terbaring lemah. Penyakitnya membuatnya tak lagi bisa membantu seperti dulu. Meski begitu, matanya selalu menyimpan semangat setiap kali melihat istrinya tersenyum, dan anak-anak yang mengerjakan tugas rumah bergantian. Kadang ia menggenggam tangan Bu Purwati dalam diam, seolah ingin mengatakan, "Aku bangga padamu." Bu Murni, di sisi lain, masih berkutat dalam gejolak batinnya. Setelah peristiwa penghargaan di kecamatan, ia mulai jarang keluar rumah. Orang-orang mulai menjauh darinya. Bahkan beberapa tetangga yang dulu biasa diajak bergosip, kini lebih memilih membantu Bu Purwati menjual hasil olahannya ke kota. Rasa sakit di hati Bu Murni berubah menjadi rasa bersalah yang tak mau ia akui. Setiap pagi, ia menatap wajah suaminya yang masih menggunakan tongkat, dan rumahnya yang mulai berantakan karena tak ada semangat untuk membersihkan. Ia tak lagi memasak dengan senyum, tak lagi mengumpulkan warga untuk sekadar arisan. Rumah itu menjadi sunyi, seperti pantulan dari batinnya yang penuh kehampaan. Suatu siang, saat hujan turun pelan, Bu Murni berdiri di jendela, menatap ke arah rumah Bu Purwati. Dari sana terdengar tawa anak-anak, suara panci yang berdenting, dan kehangatan yang begitu nyata. Ia menatap ke dalam dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya aku cari selama ini? Malam harinya, Galih, anak sulungnya yang sudah lama tak memberi kabar, datang membawa seorang wanita muda yang tampak kelelahan. "Bu, ini Ratna, istriku." Bu Murni tertegun. "Kalian menikah tanpa bilang-bilang?" Galih mengangguk. "Kami terpaksa, Bu. Di kota hidup keras. Kami kerja serabutan. Sekarang kami nggak punya tempat tinggal lagi. Boleh kami tinggal di sini?" Bu Murni memandangi wajah Ratna yang sopan namun penuh ketakutan. Ia mengangguk pelan. "Masuklah." Malam itu,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah Bu Murni diterangi cahaya lampu dapur dan aroma masakan. Namun tak mudah menerima kembali anak yang lama pergi, apalagi dengan seorang menantu yang tak ia kenal. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan kecil. Bu Murni sering membentak Ratna karena hal-hal sepele. Galih mencoba menengahi, tapi luka masa lalu belum sembuh. Ia sendiri menyimpan dendam, karena merasa ibunya lebih peduli pada gengsi daripada keluarga. Suatu pagi, saat Bu Murni sedang menyapu halaman, Ratna keluar membawa kantong plastik. "Mau kemana?" tanya Bu Murni ketus. "Mau bantu Bu Purwati, Bu. Katanya butuh orang buat bantu bungkus keripik." Bu Murni membelalak. "Kamu kerja sama dia? Sama perempuan yang selalu bikin hidupku susah?" Ratna menunduk. "Kami butuh uang, Bu. Lagi pula, dia baik. Dia nggak pernah bicara jelek tentang ibu." Tanpa menunggu izin, Ratna melangkah pergi. Bu Murni gemetar, marah, namun juga penasaran. Ia tahu bahwa Bu Purwati tak pernah menjelekkan dirinya meski sudah dijelek-jelekan. Itu justru membuatnya semakin merasa kalah. Namun hari-hari berikutnya, Ratna makin sering pulang membawa senyum. Ia mulai bisa membantu keuangan rumah. Bahkan suatu malam, ia membawa oleh-oleh dari Bu Purwati, sebungkus keripik dan sepotong bolu tape. "Ibu suka ini, kan?" Bu Murni mengambilnya tanpa kata. Tapi malam itu, ia makan keripik itu diam-diam sambil menatap langit-langit, membiarkan air matanya jatuh perlahan. Di sisi lain, Bu Purwati merasa ada sesuatu yang berubah di desa. Bukan karena usahanya, tapi karena perlahan orang-orang mulai membuka diri. Para ibu yang dulu acuh, kini mulai belajar membuat camilan sendiri. Ia mengajarkan mereka dengan sabar. "Kalau kita saling bantu, desa ini bisa mandiri," katanya dalam sebuah pertemuan ibu-ibu. Anak-anak muda juga mulai tertarik belajar membuat konten untuk mempromosikan produk desa. Rangga menjadi pionir. Ia membuat video singkat tentang proses pembuatan makanan dari rumah ibunya. Dalam waktu singkat, videonya ditonton ribuan orang dan ada pesanan dari luar kota. Suatu hari, kepala desa datang ke rumah Bu Purwati. "Bu, saya dengar dari kecamatan. Ibu dan kelompok ibu-ibu desa akan dapat bantuan modal. Tapi dengan syarat, harus dibuat koperasi, bukan perorangan." Bu Purwati mengangguk. "Saya setuju, Pak. Ini bukan cuma tentang saya." Dengan bantuan beberapa tokoh, termasuk kepala dusun, koperasi, Cahaya Sukamakmur, terbentuk. Bu Purwati menjadi ketuanya, tapi ia membagi tanggung jawab dengan adil. Bahkan ia mengusulkan nama Bu Murni sebagai bendahara, meskipun banyak yang terkejut. "Dia bisa berubah. Kita beri dia kesempatan," ujarnya lembut. Ketika Bu Murni dipanggil dan diberitahu soal tawaran itu, ia menangis untuk pertama kalinya di depan banyak orang. "Aku nggak pantas," katanya pelan. "Tapi kami percaya ibu bisa. Kalau ibu mau, mari kita mulai dari awal," ujar Bu Purwati sambil tersenyum. Perubahan itu tak terjadi dalam semalam. Tapi benih-benih cahaya mulai tumbuh. Galih dan Ratna perlahan merasa rumah itu lebih hidup. Anak-anak Bu Purwati dan Bu Murni bahkan mulai bermain bersama. Malam-malam terasa lebih hangat, bukan karena cuaca, tapi karena hati yang mulai terbuka. Di kamar kecilnya, Pak Sabto menatap keluar jendela. Ia melihat dua perempuan duduk bersama di beranda, istrinya dan Bu Murni. Mereka berbicara pelan, sesekali tertawa. Hatinya lega. "Langkah kecil menuju cahaya," bisiknya pelan. Karena memang, tak semua perjuangan butuh teriakan. Kadang, ia hanya butuh hati yang menyala dalam gelap. Keadaan semakin sulit. Namun Purwati tetap tegar. Meskipun masa depan tak pernah tampak jelas, dia merasa bahwa ada harapan di ujung jalan. Hari-hari yang penuh perjuangan telah mengajarkan banyak hal tentang ketabahan dan keberanian. Setiap sen yang diperoleh, meskipun kecil, terasa seperti langkah menuju kebebasan. Sudah 1 tahun berlalu sejak Sabto jatuh sakit. Keadaannya tidak banyak berubah. Namun Purwati tidak pernah berhenti berharap. Anak-anaknya, meskipun masih kecil, mulai memahami betapa kerasnya perjuangan ibunya. Mereka belajar untuk lebih mandiri dan tidak membebani ibunya lebih dari yang sudah ada. Purwati bekerja tanpa henti. Seringkali pagi hari ia sudah pergi untuk mencari nafkah, dan malam hari ia baru pulang,
hanya untuk langsung melanjutkan pekerjaan rumah tangga. Seringkali, ia merasa lelah hingga tak sanggup mengangkat tubuhnya. Namun, melihat senyum anak-anaknya, dan mengetahui bahwa Sabto masih bertahan, itu sudah cukup memberi kekuatan. Namun, hidup memang tidak selalu bisa diramalkan. Suatu hari, saat Purwati kembali dari pasar, dia mendapati anak-anaknya sedang bermain di depan rumah dengan wajah ceria. Kesan bahagia itu terasa begitu kontras dengan kesulitan yang mereka hadapi. "Bu, lihat, aku sudah bisa membuat kerajinan tangan dari daun," kata anak sulungnya, Bima, dengan bangga. Meskipun usianya baru 9 tahun, Bima selalu berusaha membantu ibunya dengan cara-cara kecil yang ia bisa. Kadang ia membantu mencuci piring, atau menyiapkan bahan makanan. Purwati tersenyum, meskipun hatinya terasa begitu berat. "Kamu pintar, Bima," jawabnya lembut. Malam itu, Purwati duduk bersama anak-anaknya setelah mereka makan malam. Di ruang tamu yang sederhana, mereka duduk berdekatan. Purwati merasa, meskipun tidak ada kemewahan, kehangatan keluargalah yang membuat semuanya terasa lebih ringan. "Ada sesuatu yang ingin Bu Purwati ceritakan kepada kalian," kata Purwati, menatap wajah anak-anaknya yang tampak penuh harapan. "Apa, Bu?" tanya Bima, matanya berbinar. "Bu Purwati telah mendapat tawaran pekerjaan baru. Mungkin ini bisa membantu kita lebih baik," lanjut Purwati dengan suara penuh semangat. Anak-anaknya terdiam sejenak. Lalu mereka tersenyum lebar. "Itu berarti kita akan lebih baik, Bu?" tanya Aisyah, adik Bima yang masih berusia 7 tahun. "Insya Allah," jawab Purwati dengan penuh keyakinan. Keputusan ini datang begitu saja. Setelah beberapa bulan Purwati bekerja di beberapa tempat, akhirnya ada sebuah kesempatan yang lebih baik. Pemilik warung makan yang sering dia bantu akhirnya menawarkan pekerjaan tetap. Mereka membutuhkan orang yang bisa memasak, merawat toko, dan juga menjual makanan. Meskipun gajinya belum banyak, namun itu sudah lebih dari cukup untuk membantu kebutuhan keluarga. Purwati merasa, meskipun hidup mereka penuh cobaan, masih ada jalan keluar. Setiap langkah kecil, setiap tetes keringat yang ia keluarkan, akhirnya membuahkan hasil. Namun, Purwati juga sadar, ada ujian lain yang harus ia hadapi. Dengan penyakit Sabto yang tak kunjung sembuh, terkadang Purwati merasa khawatir akan masa depan suaminya. Sabto yang kini lebih banyak berbaring di tempat tidur mulai merasakan ketergantungan yang luar biasa pada istrinya. "Pur, aku tidak ingin membuatmu semakin terbebani," ujar Sabto suatu malam saat Purwati sedang merawatnya. Purwati menggelengkan kepala. "Jangan bilang begitu, Sabto. Kamu adalah suamiku. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Aku tahu kamu lelah, tapi kita harus terus berjuang." Sabto hanya bisa menatap istrinya dengan penuh cinta. Meskipun tubuhnya lemah, hatinya masih penuh dengan rasa terima kasih kepada Purwati yang tak pernah meninggalkannya. Mungkin ia tidak bisa banyak berbuat, tetapi ia tahu, Purwati adalah wanita yang luar biasa. Dia adalah sosok yang selalu memimpin keluarga ini, bahkan ketika semua tampak hilang. Namun, meskipun banyak hal baik yang mulai terlihat, cobaan belum selesai. Bu Murni, saudara ipar Purwati, yang sejak awal selalu memandang rendah keluarga mereka, tidak pernah berhenti menebar cemoohan. Pada suatu kesempatan, Bu Murni datang ke rumah dengan wajah yang tidak ramah. Ia mendekati Purwati dan dengan sinis berkata, "Jadi, kamu sudah dapat pekerjaan baru ya? Pasti karena banyak orang yang merasa kasihan padamu, kan? Mana mungkin kamu bisa bertahan tanpa bantuan orang lain?" Purwati menahan napas, berusaha tidak terpancing oleh kata-kata tajam Bu Murni. "Saya bekerja untuk keluarga saya, Bu. Tidak ada yang perlu dikasihani. Kami hanya berusaha bertahan dan berdoa agar keadaan kami bisa membaik." Namun, Bu Murni tidak begitu saja menyerah. "Kalau hidupmu hanya bisa mengandalkan pekerjaan itu, lalu bagaimana dengan masa depan anak-anakmu? Kamu pikir pekerjaanmu itu cukup untuk membawa mereka ke masa depan yang lebih baik?" Bu Murni terus berbicara dengan nada mengejek. Purwati mencoba menenangkan diri. "Saya percaya Tuhan akan memberi jalan. Jika kami terus bekerja keras, pasti ada jalan keluar. Jangan khawatirkan kami." Mendengar jawaban Purwati yang tenang, Bu Murni hanya terdiam dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Purwati tahu, meskipun begitu banyak orang yang meremehkan mereka,
dia tidak akan pernah menyerah. Semua ejekan itu justru menjadi bahan bakar untuk terus maju. Beberapa minggu setelah itu, Purwati mulai merasakan perubahan. Meskipun kehidupan mereka masih jauh dari kata nyaman, setidaknya ada sedikit harapan. Gaji dari pekerjaan baru cukup untuk menutupi sebagian kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan anak-anaknya mulai bisa belajar dengan lebih tenang, karena Purwati bisa membeli beberapa perlengkapan sekolah yang sebelumnya tak terjangkau. Namun, perubahan yang paling besar datang ketika Purwati akhirnya berhasil mengumpulkan uang cukup banyak untuk membeli obat-obatan untuk Sabto. Meski kondisi Sabto masih sangat lemah, Purwati merasakan ada harapan kecil bahwa suaminya mungkin akan mulai membaik. Namun, perjuangan mereka belum berakhir. Bu Murni masih terus menganggap rendah keluarga mereka. Tetapi Purwati tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada penilaian orang lain. Dia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa setiap langkah kecil menuju cahaya adalah kemenangan besar. Udara pagi di desa itu terasa segar dan penuh semangat. Setelah sekian lama bergulat dengan nasib, hari-hari keluarga Bu Purwati kini mulai tampak berbeda. Keripik singkong buatannya yang dulu hanya dijual di warung kecil kini mulai merambah pasar-pasar desa sekitar. Warga mulai mengenal cita rasa khas keripik Bu Purwati yang gurih dan renyah. Semua bermula dari ketekunan dan kesabaran. Setiap pagi, Bu Purwati dibantu oleh anak-anaknya, terutama Bima dan Aisyah, memotong singkong, merendamnya dengan bumbu rahasia turun-temurun, lalu menggorengnya hingga keemasan. Aroma harum keripik goreng merebak ke seluruh penjuru rumah, menarik perhatian tetangga yang lewat. "Bu, pesanan dari Bu Rina di pasar depan nambah 5 bungkus lagi," seru Aisyah dengan wajah ceria. Bu Purwati yang sedang mengangkat keripik dari penggorengan tersenyum haru. "Alhamdulillah, Nak. Kita tambah semangat, ya. Jangan lupa nanti bantu kemas, ya." Dari warung kecil, usaha Bu Purwati mulai meluas. Ia mulai menerima pesanan dari toko kelontong dan kantin sekolah di sekitar desa. Bahkan, beberapa orang luar desa yang datang berkunjung ke rumah saudara di desa itu pun ikut membeli keripik dan membawa cerita tentang keripik Bu Purwati ke daerah mereka. Puncaknya adalah ketika produk keripik Bu Purwati berhasil lolos seleksi UMKM unggulan tingkat kecamatan. Nama usahanya, Keripik Purwati Jaya, mulai masuk dalam daftar binaan Dinas Koperasi dan UMKM daerah. Dari situlah jalan rezeki semakin terbuka lebar. Dengan bantuan pelatihan dari dinas terkait, Bu Purwati mulai belajar tentang pengemasan modern, sertifikasi PIRT, hingga pemasaran digital. Ia juga mendapat bantuan modal usaha untuk membeli alat pengiris singkong otomatis dan alat pengemas kedap udara. "Bu, kita masuk seleksi UMKM naik tingkat ke kabupaten," ujar Bima dengan penuh semangat saat membawa kabar dari kantor kecamatan. Bu Purwati tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Masya Allah, ini semua berkat kerja keras kita, doa, dan keberkahan dari kesabaran." Tak lama kemudian, produk keripiknya mulai masuk ke minimarket lokal. Label berwarna kuning cerah bertuliskan, "Keripik Bu Purwati, asli desa Sumberjati," mulai terpajang di rak-rak makanan ringan. Keuntungan yang terus meningkat perlahan mengubah kehidupan keluarga kecil itu. Mereka bisa memperbaiki dapur yang dulu nyaris roboh. Kasur-kasur tipis mereka kini diganti dengan yang lebih layak. Anak-anaknya bisa makan dengan lauk bergizi setiap hari. Dan yang paling penting, pengobatan Pak Sabto yang selama ini tertunda kini bisa berjalan rutin. Meskipun masih lemah, kondisi Sabto mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ia sudah bisa duduk di teras rumah, menghirup udara segar, dan tersenyum melihat anak-anaknya bermain. "Aku tidak menyangka, Pur, kamu setangguh ini," ujarnya lirih suatu pagi. Bu Purwati menggenggam tangan suaminya. "Kita berjuang bersama, Pak. Saya hanya menjalankan bagian saya. Yang penting Bapak tetap semangat sembuh." Namun keberhasilan itu tidak selalu disambut baik semua pihak. Bu Murni, adik ipar yang sejak dulu selalu mencibir dan meremehkan Purwati, mulai menunjukkan kecemburuan yang lebih terang-terangan. Tatapannya sinis setiap kali melihat gerobak kecil tempat keripik Bu Purwati dikirim ke berbagai tempat. "Wah, sekarang sudah jadi juragan keripik, ya? Dulu waktu susah nyari bantuan kemana-mana," ujar Bu Murni suatu pagi saat bertemu di jalan. Bu Purwati hanya tersenyum. "Saya masih belajar, Bu Murni. Rezeki itu datang kalau kita terus berusaha." Dasar sok hebat," gumam Bu Murni pelan sambil berlalu. Walau demikian, Bu Purwati tak mau ambil pusing.
Ia tahu, keberhasilan tak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Fokusnya kini hanya pada anak-anak dan kesembuhan suaminya. Untuk meningkatkan produksi, Bu Purwati mulai mempekerjakan dua tetangga yang sedang menganggur, yaitu Embok Siti dan Lina. Mereka membantu mengupas singkong, membungkus, hingga mendistribusikan pesanan. Dengan begitu, Bu Purwati bisa lebih fokus pada pengembangan rasa dan strategi pemasaran. Bu, gimana kalau kita coba jualan online juga? Usul Bima. Wah, itu idenya bagus, Nak. Tapi kita belum punya HP yang bagus, sinyal juga susah. Jawab Bu Purwati. Aku nanti nabung, Bu. Kalau usaha kita terus laris, siapa tahu bisa beli HP yang bisa buat jualan online, ujar Bima penuh semangat. Hari-hari terus berlalu, dan usaha keripik itu terus menunjukkan kemajuan. Suatu hari, seorang wartawan dari koran lokal datang ke rumah Bu Purwati. Ternyata, cerita tentang perjuangannya tersebar dari mulut ke mulut, hingga menjadi perhatian media. Artikel tentang Ibu Keripik dari Desa Sumberjati dimuat di halaman utama. Sejak itu, pesanan datang bertubi-tubi. Bahkan seorang pengusaha dari kota datang menawarkan kerjasama untuk memproduksi keripik secara besar-besaran. Namun Bu Purwati tidak serta-merta menerima tawaran itu. Ia ingin mempertahankan kualitas dan tidak mau terburu-buru. Ia hanya meminta waktu untuk mempertimbangkan dan memperkuat sistem produksinya lebih dahulu. Aku tidak mau kehilangan cita rasa dan sentuhan tangan sendiri hanya karena uang, ujar Bu Purwati bijak. Keputusan itu ternyata membawa respek dari banyak pihak. Ia dianggap sebagai pengusaha lokal yang tangguh dan teguh pada prinsip. Banyak orang mulai menjadikan Bu Purwati sebagai inspirasi. Ia diundang menjadi pembicara di pertemuan ibu-ibu PKK dan forum UMKM desa. Kini, rumah sederhana mereka tidak hanya dipenuhi aroma keripik, tapi juga aroma harapan. Anak-anak tumbuh dengan semangat, Pak Sabto perlahan membaik, dan Purwati sendiri menjadi simbol perjuangan perempuan desa. Meski begitu, ia tak pernah berubah. Tetap rendah hati, tetap bangun pagi, tetap bekerja keras. Karena ia tahu, keberhasilan bukanlah akhir, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dan dari balik jendela rumah, Bu Purwati menatap langit sore yang merah jingga. Terima kasih, ya Allah, atas cahaya yang kau hadirkan di tengah gelapnya ujian kemarin. Aku akan terus melangkah, sekecil apapun, menuju jalan MU yang penuh berkah. Mentari pagi di Desa Kertajaya bersinar lebih hangat dari biasanya. Di halaman rumah Bu Purwati, deretan jemuran keripik singkong terhampar rapi. Aroma gurih dari penggorengan yang masih mengepul memenuhi udara, menggoda siapa saja yang lewat. Usaha kecil yang dulu hanya dikerjakan dengan peralatan seadanya, kini sudah menjelma menjadi industri rumahan yang ramai dan terorganisir. Sejak keripik Bu Purwati masuk dalam program UMKM dan mendapat bimbingan dari pemerintah daerah, usahanya berkembang pesat. Ia kini memiliki 6 orang pekerja tetap dari desa, yang semuanya adalah ibu rumah tangga seperti dirinya. Setiap hari mereka memproduksi ratusan bungkus keripik yang dikirim ke berbagai kota, bahkan ke luar provinsi. Tak hanya itu, rumah sederhana mereka telah disulap menjadi rumah produksi yang dilengkapi alat penggoreng modern, alat pengemasan otomatis, dan gudang kecil untuk menyimpan stok bahan baku. Semua ini berkat kerja keras, doa, dan tekad Bu Purwati serta dukungan anak-anaknya. Pak Sabto, yang kini sudah mulai pulih dari penyakitnya, selalu duduk di bangku kayu depan rumah sambil mengawasi proses produksi. Meski tubuhnya belum sekuat dulu, senyuman dan semangatnya tak pernah luntur. Ia menjadi semacam penyemangat bagi para pekerja dan tetangga yang melihat langsung perjuangan keluarga itu. Bu, stok cabai kering tinggal sedikit, besok kita pesan lagi ke Pak Anto ya, ujar Lina, salah satu karyawan yang paling rajin. Iya Lin, nanti sekalian ibu cek bahan lainnya. Jangan sampai ada yang kurang pas pengiriman minggu depan, jawab Bu Purwati sambil mencatat di buku stok. Pengiriman kini dilakukan seminggu 2 kali menggunakan mobil pick-up milik mereka sendiri. Mobil itu dibeli dari hasil keuntungan 3 bulan terakhir, sesuatu yang dulu tak pernah mereka bayangkan. Namun, di balik keberhasilan itu, bayangan iri masih mengikuti. Bu Murni, adik ipar Bu Purwati, yang dulu selalu mencemooh dan berusaha menjatuhkan usaha mereka, kini hidup dalam kecemburuan yang makin membara. Usaha kue kering yang ia jalankan mandek, sementara pembeli makin banyak beralih ke keripik Bu Purwati yang lebih murah dan tahan lama. Cih, cuma keripik doang bisa jadi sukses.
Padahal aku bikin kue dari resep nenek. Nggak adil. Gerutunya suatu pagi sambil membanting loyang kue. Suaminya, yang juga kakak Pak Sabto, hanya bisa diam. Ia tahu betul bahwa apa yang diraih keluarga Purwati bukan semata keberuntungan, tapi buah dari kesabaran dan ketekunan. Sementara itu, anak sulung Bu Purwati, Rina, yang kini sudah lulus kuliah berkat beasiswa, mulai membantu mengelola usaha ibunya secara profesional. Ia membuat pembukuan digital, membuat website sederhana untuk pemesanan online, dan bahkan merancang label baru dengan desain yang lebih menarik. Bu, kita dapat undangan dari Dinas Perdagangan untuk ikut pameran produk UMKM di kota minggu depan. Mereka kasih stand gratis, kata Rina antusias. Masa? Rin? Ya Al, ibu nggak pernah nyangka bisa sampai ke sana. Ujar Bu Purwati terharu. Kita harus siapin yang terbaik ya, Bu. Ini bisa jadi awal buat buka jaringan lebih luas lagi. Aku juga mau bawa proposal buat cari reseller. Persiapan pun dimulai. Mereka menyiapkan stok ekstra, mendesain spanduk, dan bahkan membuat sampel rasa baru. Keripik singkong pedas manis yang diracik khusus oleh Pak Sabto. Saat pameran berlangsung, stand mereka menjadi salah satu yang paling ramai. Seorang pengusaha dari Jakarta yang sedang mencari mitra untuk distribusi camilan lokal tertarik dengan produk mereka. Saya tertarik dengan kualitas produk ibu. Saya ingin kerja sama. Kami punya jaringan toko oleh-oleh di 5 kota besar, katanya sambil menyodorkan kartu nama. Setelah berdiskusi dan memeriksa legalitas usaha, kontrak kerjasama pun terjalin. Mereka sepakat untuk distribusi awal selama 6 bulan dengan kemungkinan perpanjangan jika penjualan bagus. Kabar ini membuat gempar warga desa. Semua takjub dengan pencapaian keluarga yang dulu dicemooh karena kemiskinan. Banyak yang akhirnya datang untuk belajar dan minta diajari cara mengelola usaha. Bu, saya juga mau mulai usaha kecil. Boleh nggak saya belajar dari ibu? Tanya seorang ibu muda dari desa sebelah. Tentu boleh. Ibu senang kalau bisa bantu. Rezeki itu nggak akan habis kalau dibagi. Jawab Bu Purwati dengan senyum tulus. Kini, rumah mereka bukan hanya tempat produksi, tapi juga tempat belajar. Setiap minggu, Bu Purwati membuka pelatihan gratis tentang cara mengolah singkong, mengemas produk, dan strategi pemasaran. Banyak ibu-ibu yang merasa terbantu. Pak Sabto pun tak tinggal diam. Ia mengajarkan bagaimana cara memilih singkong yang bagus dan memperlakukan bahan baku agar hasilnya renyah dan awet. Dari yang awalnya merasa tak berguna karena sakit, kini ia menemukan semangat baru. Sementara itu, Bu Murni hanya bisa menatap dari kejauhan. Kebenciannya perlahan berubah menjadi rasa malu. Ia menyadari bahwa semua kesuksesan itu bukan karena keberuntungan semata, tapi karena ketulusan, doa, dan kerja keras. Di suatu sore, ia akhirnya datang ke rumah Bu Purwati. Pur, boleh aku bicara sebentar? Suaranya lirih. Bu Purwati, yang sedang membagi hasil keuntungan mingguan kepada pekerjanya, menoleh. Murni? Silakan masuk. Mau teh? Nggak usah. Aku cuma mau minta maaf. Selama ini aku terlalu iri. Aku menyesal udah menyakiti kamu dan keluarga. Bu Purwati menatap mata adik iparnya. Ada luka yang masih terasa, tapi juga ada keikhlasan yang sudah lama ia tanamkan. Kalau kamu sungguh-sungguh minta maaf, aku maafkan. Tapi ingat, hidup ini singkat. Jangan habiskan dengan membenci. Bu Murni mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis dalam pelukan Bu Purwati. Usaha keripik Bu Purwati kini telah merambah pasar nasional. Mereka bahkan sedang mengurus izin ekspor ke Malaysia. Dari dapur kecil di desa, kini mereka punya pabrik mini dan beberapa reseller di berbagai kota. Anak-anak Bu Purwati tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan penuh empati. Mereka tak pernah lupa bagaimana perjuangan ibunya. Bagaimana hinaan dan cemoohan dulu menjadi cambuk untuk terus bangkit. Dan Pak Sabto, meski tak lagi sekuat dulu, merasa hidupnya utuh kembali. Ia melihat keluarga yang bahagia, usaha yang maju, dan istrinya yang dulu sering menangis kini selalu tersenyum. Semuanya berawal dari langkah kecil yang penuh harapan, menuju cahaya yang kini terang benderang. Waktu bergulir cepat. Tahun demi tahun berlalu, dan usaha keripik singkong Bu Purwati kini telah menjadi merek nasional yang melekat kuat di hati masyarakat Indonesia. Di pusat kota, terpampang baliho besar bertuliskan, keripik harapan dari desa untuk dunia.
Dengan wajah Bu Purwati dan keluarga tersenyum hangat. Bahkan, sudah ada toko flagship mereka berdiri megah di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar. Namun, kesibukan dan kemewahan yang diraih tak membuat Bu Purwati berubah. Ia masih tinggal di rumah desa yang telah direnovasi secukupnya, tetap ramah pada siapapun, tetap bangun pagi untuk melihat produksi, dan tetap menyeduh teh sendiri untuk dinikmati bersama Pak Sabto setiap sore. Suatu hari, sebuah undangan datang dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Bu Purwati dan keluarganya diminta menjadi pembicara utama dalam acara bertajuk Membangun dari Akar, Ketahanan Ekonomi dari Desa. Mereka akan berbicara di hadapan pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM dari seluruh penjuru Indonesia. Kali ini, bukan hanya sekadar penghargaan, tapi sebuah kehormatan untuk membagikan kisah yang selama ini tumbuh dari luka, air mata, dan semangat pantang menyerah. Di atas panggung megah itu, Bu Purwati mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dan selendang batik warisan ibunya. Ia berdiri di hadapan ribuan orang dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan. Saya bukan orang hebat. Saya hanya ibu rumah tangga biasa yang ingin anak-anaknya bisa makan layak dan sekolah tinggi. Saya tak pernah bermimpi bisa berada di sini. Tapi saya percaya, ketika kita bersabar, ketika kita tetap berjalan meski digelapkan keadaan, maka Tuhan tak akan tinggal diam. Tuhan akan menunjukkan jalannya. Gemuruh tepuk tangan bergema. Air mata mengalir di pipi banyak hadirin. Kata-kata Bu Purwati bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata bahwa kekuatan sejati tak datang dari latar belakang, tapi dari ketulusan dan kesungguhan. Setelah acara, banyak anak muda menghampiri beliau untuk sekadar meminta nasihat atau berfoto. Banyak di antaranya berkata, "Bu, saya jadi semangat memulai usaha setelah dengar kisah ibu. Terima kasih, Bu. Saya anak petani, dan sekarang saya percaya bahwa saya juga bisa sukses." Hari itu menjadi momen puncak dari perjuangan panjang Bu Purwati dan keluarga. Namun, seperti pesan yang selalu ia sampaikan, mereka tak pernah merasa itu adalah akhir. Usaha mereka terus berkembang. Anak-anak Bu Purwati kini sudah memiliki peran penting dalam bisnis keluarga. Rani mengelola ekspor dan kerjasama internasional. Dani membuka cabang produksi baru di Sumatera. Sementara si bungsu, Awan, mulai merancang divisi kreatif untuk produk-produk turunan seperti keripik rasa unik dan makanan ringan berbahan lokal lainnya. Pak Sabto, yang kini semakin sehat dan bahagia, aktif menjadi mentor bagi pemuda desa yang ingin memulai usaha. Ia membuka ruang diskusi di balai desa setiap minggu, mengajarkan dasar-dasar manajemen sederhana, berbagi pengalaman, dan selalu menyelipkan nasihat hidup. Tak ketinggalan, Bu Purwati tetap aktif membina ibu-ibu desa. Ia membuka koperasi wanita yang dikelola bersama, memfasilitasi pelatihan dan akses permodalan. Banyak ibu yang dulu hanya menjadi penonton kehidupan kini menjadi pelaku perubahan bagi keluarganya. Desa mereka kini telah menjadi desa mandiri dan inspiratif, bahkan menjadi percontohan nasional. Jalanan yang dulu rusak kini mulus, lampu-lampu jalan berdiri rapi, dan anak-anak desa tak perlu lagi takut tak bisa melanjutkan sekolah karena semua difasilitasi oleh dana dari yayasan yang didirikan keluarga Bu Purwati, Yayasan Harapan Singkong. Yayasan ini fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Di tengah semua pencapaian itu, Bu Murni perlahan mulai menyadari kesalahannya. Ia yang dulu dipenuhi iri dan amarah kini tinggal di ujung desa dengan warung kecil yang sepi. Namun berbeda dari dulu, kini tak ada dendam dari Bu Purwati. Suatu hari, Bu Murni datang ke rumah Bu Purwati. Dengan langkah ragu, ia berdiri di depan pintu yang kini sudah terbuka lebar, penuh warna, dan menyambut siapapun tanpa syarat. "Assalamualaikum, Pur," ucapnya pelan. Bu Purwati menoleh dari dapur, tersenyum hangat, dan menjawab, "Waalaikumsalam, Murni. Masuk." "Ya, sudah lama nggak kesini." Tanpa mengungkit masa lalu, Bu Purwati menyajikan teh dan sepiring keripik hangat. Mereka berbincang layaknya dua sahabat lama yang baru bertemu. Tidak ada luka yang ditorehkan kembali, hanya pelukan yang menutup lembaran penuh luka. "Maafkan aku ya, Pur. Aku terlalu dibutakan iri. Sekarang aku sadar, kamu pantas dapat semua ini," kata Bu Murni sambil menitikkan air mata. "Nggak apa-apa, Murni. Kita semua punya masa lalu. Yang penting, kita bisa belajar dan memperbaiki. Kamu juga bisa, loh."
Mulai lagi. Aku siap bantu kalau kamu mau. Sejak saat itu, Bu Murni mulai aktif di koperasi wanita dan pelatihan usaha. Ia tak lagi iri, melainkan ingin ikut maju bersama. Hari demi hari, keluarga Bu Purwati hidup dalam damai dan keberkahan. Kebahagiaan yang mereka rasakan bukan hanya karena kesuksesan finansial, tapi karena mereka mampu bertahan, memberi, dan memaafkan. Di malam hari, saat semua telah tenang, Bu Purwati sering duduk di beranda rumah sambil menatap bintang-bintang. Di sisinya, Pak Sabto memegang tangannya erat. Ingat waktu dulu kita cuma punya nasi sama garam, Bu? Ingat, Pak. Dan sekarang kita punya segalanya. Tapi yang paling aku syukuri, kita nggak pernah menyerah. Langit malam bersinar lembut, seperti turut menyaksikan kisah panjang mereka. Dari luka dan nestapa, kini telah tumbuh taman harapan. Dan di tengah taman itu, berdiri teguh seorang ibu yang membuktikan bahwa cinta, kesabaran, dan kerja keras mampu mengubah segalanya. Cahaya itu tak pernah padam. Karena sejatinya, dari langkah kecil yang tulus, akan tumbuh jalan terang menuju masa depan yang penuh berkah.